Shalom. Horas madihita saluhutna. Sude padita nang parhalado HKBP Jalan Leknan Jenderal Suprapto Pasahaton. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih Allah kita dapat bertemu kembali mengikuti ibadah minggu ke-6 setelah Trinitatis atau minggu ke-Tritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami memuji Engkau, Tuhan, yang telah mengasihi kami, sehingga kami masih memperoleh kesempatan beribadah kepada Tuhan pada minggu hari ini. Kebenaran-Mu telah nyata di dunia ini, dan kami telah memilih jalan kebenaran yang dari Tuhan untuk kami jalani. Berjalan di jalan kebenaran-Mu, kerajaan-Mu akan semakin nyata di dunia ini. Jalan kebenaran hanya dari Tuhan. Karena itu, hiduplah di jalan kebenarannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Berilah hidupmu hanya untuk Tuhan. Marilah kita agungkan namanya, kita saksikan kasih setianya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat,
Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ke-6 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 8b sampai 9. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita serta memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Ternihat
memahami, oh oleh Tuhan, sesa dosa kami kasih rohan, membulan jimasmu didahanion, kuihutan hami hotujo Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu hari ini, minggu ke-6 setelah Trinitatis, diambil dari Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita membacanya secara responsoria. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Hai lembut bersuarani Tuhatai, ramah welas mana rohami. Saya engkau hatani Tuhani, mengarahon jomata Tuhani. Saya patut kamai alani Tuhani, semakin balas na Tuhan. Debata damani dalani ulami, manang nadong parbueni. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat pada Minggu tanggal 11 Juli 2021 yang dibacakan. Yang pertama, berita anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Ruben Junaidi Hutahayan, Imelda NS Boru Siagian. Alamat Jalan Sunterjaya, RT 11 RW 3 nomor 45, Jakarta Utara, dari WIK 12. Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga David Bus Siahaan, Tuti Aulin Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Baiduri Bulan 8 nomor 39A, Jakarta Pusat, dari WIK 8. Yang kedua, Dompet Peduli Tanggap Darurat COVID-19 HKBP Jalan Letjen Suprapto. Sebagai bagian dari gerakan kepedulian Gereja HKBP Suprapto atas meningkatnya penyebaran virus COVID-19 beberapa minggu terakhir ini, dan semakin banyaknya warga jemaat HKBP Suprapto yang terpapar virus COVID-19, dengan ini diberitahukan bahwa gereja kita kembali membuka dompet peduli tanggap darurat COVID-19 HKBP Jalan Letjen Suprapto, yang hasilnya akan disalurkan kepada warga jemaat gereja HKBP Suprapto yang patut diberikan bantuan secara ekonomi akibat terpapar COVID-19. Untuk itu kami memohon kepada seluruh jemaat, marilah bersama-sama berpartisipasi membantu melalui dompet peduli ini. Seberapapun yang kita sampaikan, sungguh bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian warta yang dibacakan pada Minggu tanggal 11 Juli 2021 ini. Apa
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Salam, horas madihita salhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan bagi kita di minggu ke-6 setelah Trinitatis diambil dari Amos pasal yang ke-7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Mari kita membacanya di dalam hati kita masing-masing. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, tema minggu kita di minggu ini adalah tetaplah menyuarakan kebenaran. Tapi jika kita perhadapkan kehidupan yang kita jalani saat ini, bahwa pada umumnya jika seseorang menyatakan suatu kebenaran atau menceritakan keburukan seseorang, apakah itu kesalahan atau keburukan secara pribadi atau suatu kelompok, pasti dia tidak akan disenangi, dia akan dibenci, dia akan dimarah oleh orang yang merasa terusik atau terganggu atas setiap perkataan yang diucapkan. Tapi itu adalah hal yang wajar, karena tidak ada seorang pun yang suka jika kesalahan atau perbuatan dosanya dibongkar. Saudara-saudara terkasih, ada dua posisi orang ketika menyatakan kebenaran itu, yaitu dia siap dibenci, dia siap dimusuhi, dan dia siap dimarahi oleh orang tersebut karena ia sudah mengatakan kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, ada orang yang takut ketika dia menyatakan kebenaran itu. Sebabnya dia mengambil sikap diam dan tidak mau tahu akan kesalahan yang ada di sekitarnya ataupun yang ada di sekelilingnya. Karena itu, saudara-saudara terkasih, apakah kita pernah dengan berani menegur orang yang salah atau yang melakukan ketidakbenaran? Yang pasti terkadang kita sungkan untuk menegur. Terkadang hati kecil kita takut.
Kalau orang lain merasa terganggu, tersinggung, bahkan sampai sakit hati dengan perkataan kita. Tapi melalui firman Tuhan minggu ini, kita mau diajar oleh Amos supaya kita tetap menyuarakan kebenaran itu. Seperti yang dikatakan tema minggu kita. Amos dipanggil Allah untuk menyuarakan kebenaran. Amos dipanggil Allah untuk menyatakan dan menyampaikan apa yang dipesankan Allah pada umatnya, bangsa Israel. Amos dengan berani, dia tampil dengan kuat kuasa Tuhan. Dan dia tidak sedikit pun gentar dan takut untuk menyuarakan kebenaran itu. Apakah itu kepada pembesar, atau kepada pemimpin-pemimpin, atau imam-imam? Karena apa yang dia dengar, itulah yang disampaikan kepada bangsa Israel. Tapi saudara terkasih, mengapa Allah memanggil Amos? Karena Allah melihat bahwa bangsa Israel tidak lagi hidup sesuai dengan ketetapan dan kehendak Tuhan. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka menindas orang-orang lemah. Mereka menindas orang-orang miskin. Mereka tidak lagi jujur di hadapan Tuhan. Begitu juga imam-imam dan kepala-kepala agama juga hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli, bahkan tidak melihat kepentingan orang lain. Itu sebabnya Allah menaruh murkanya kepada mereka dan mengingatkan mereka melalui Amos. Amos dipanggil Allah bukan karena dia orang hebat, bukan karena dia orang besar atau memiliki latar belakang yang luar biasa. Tapi dia hanya sebagai peternak dan pemungut buah arah hutan. Tapi Tuhan mengambilnya dari pekerjaannya, bahkan dari profesinya, untuk pergi dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel untuk kekasih Tuhan. Allah memanggil Amos karena Allah melihat bahwa Amos berani menyampaikan suara Allah, suara kebenaran itu kepada orang-orang Israel. Saudara-saudara terkasih, apakah suara kebenaran yang disampaikan Amos berjalan dengan baik? Jawabnya tidak. Karena akan banyak orang yang merasa terganggu, akan banyak orang yang merasa terusik, bahkan mungkin ada orang yang merasa tersindir, atau ada orang yang merasa terhina akan setiap nubuatan yang disampaikan Amos. Padahal Amos dipilih Allah sebagai penyambung lidah Allah, menyampaikan pesan Allah yang disampaikan kepada umat Israel. Dan itu bukan karena keinginannya, tapi Allah ingin berseru, Allah ingin bersuara kepada umat Israel melalui Amos. Saudara-saudara terkasih, kita mau lihat nats ini. Seorang imam di Betel, yaitu Amazia, dia merasa terusik, dia merasa tersinggung, dan dia merasa terganggu. Sehingga dia mengatakan kepada Raja Israel, yaitu Yerobeam, karena perkataan yang disampaikan Amos tidak lagi terbendung. Semua yang dikatakannya tidak lagi bisa ditahan. Dia mengatakan bahwa Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel akan pergi dari tanahnya menjadi orang buangan.
Amazia datang kepada Amos dengan mengatakan, "Pelihat, pergilah, nyala dari tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Jangan lagi bernubuat di Betel, sebab ini adalah tempat kudus raja. Ini adalah bait suci kerajaan." Tapi saudara-saudara terkasih, apakah jawaban Amos akan perkataan Amazia itu? Dalam ayat 14 dapat kita lihat, Amos mengatakan, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan." Tapi saudara-saudara terkasih, mengapa Amazia menyuruh Amos pergi? Jawabnya, karena Amazia tidak siap mendengarkan setiap hukuman-hukuman yang disampaikan Allah melalui perantaraan Amos. Dia memang terganggu, dia terusik, bahkan dia tidak nyaman lagi atas setiap perkataan-perkataan yang disampaikan Amos kepada dia dan umat Israel pada saat itu. Itu sebabnya Amazia mengatakan kepada Amos, "Pergilah." Saudara-saudara terkasih, sekalipun Amos menerima perlakuan yang tidak baik, dia ditolak, dia difitnah, dia dilecehkan, bahkan dia diusir dari Israel. Tapi semuanya itu tidak menjadikan dia kecewa ataupun berhenti untuk tidak melakukan perintah dan perkataan Tuhan yang ditanamkannya dalam hidup Amos sebagai hamba Allah. Amos tetap mengingat visi dan misi Allah. Amos tetap konsisten dan setia menjalani hidupnya sebagai hamba Tuhan untuk menjadi saluran berkat rohani bagi Israel, umat yang dikasihi Tuhan. Amos dengan berani mengatakan kepada Amazia sebagaimana tertulis dalam ayat 17, "Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Saudara-saudara terkasih, keadaan dunia yang kita tempati saat ini tidak akan mengubah predikat, konsekuensi, dan resiko kita menjadi orang percaya, bahkan menjadi hamba Allah. Itu sebabnya kita dipanggil untuk senantiasa konsisten, tetap setia, dan menyatakan kebenaran firman Tuhan dengan tekun. Kita harus tahu bahwa pernyataan identitas kita sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai orang percaya itu adalah bentuk pernyataan kesetiaan dan iman kita kepada Kristus. Karena itu, saudara-saudara terkasih, jangan takut, jangan gentar, tapi majulah terus bersama dengan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran itu. Jangan takut dan jangan gentar, tapi mari beranilah untuk menyuarakan kebenaran itu. Marilah saudaraku, bangkitlah, Tuhan akan memakai kita untuk menyuarakan kebenaran itu. Jangan takut, walaupun kita terkadang tidak dianggap, walaupun terkadang kita dibenci seperti yang dihadapi Amos. Ingat, Tuhan akan terus berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan itu. Tapi jika kita bersekongkol dengan ketidakbenaran, Tuhan juga akan melihat kita. Hati-hati, jangan sampai Tuhan murka atas kita. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan minggu ini mengajak kita
supaya kita tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Jangan diam ketika kita melihat yang salah. Perlu kita garis bawahi. Jangan diam ketika kita melihat yang salah, tapi sampaikanlah yang benar jika benar, salah jika salah. Jangan takut jika orang tidak senang melihat kehadiran kita, karena kebenaran yang kita katakan. Tapi takutlah jika Tuhan melihat kita bersekongkol melihat dan melakukan ketidakbenaran itu. Untuk itu, jadilah Amos-Amos yang baru untuk menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang yang perilakunya sudah mendukakan hati Tuhan, supaya melalui itu setiap orang menunjukkan perubahan sehingga murka Tuhan tidak jatuh atas kita, bahkan tidak jatuh atas bangsa kita. Karena itu, saudara terkasih, tetaplah menyuarakan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan menyertai dan memampukan kita untuk melakukan tugas panggilan kita dimanapun, apapun pekerjaan kita, dalam kondisi apapun. Beranilah untuk menyuarakan kebenaran akan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami masih boleh beribadah, walaupun itu masih berada di tengah-tengah rumah kami masing-masing, karena pandemi COVID-19 belum berakhir sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, di mana Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tetap mau menyuarakan kebenaran akan firman-Mu. Walaupun Tuhan, banyak orang tidak suka akan hal itu. Walaupun banyak orang yang tidak senang melihat kami untuk menyatakan kebenaran itu. Tapi kami tahu Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan senantiasa akan memampukan kami untuk melakukan tugas kami dimanapun, apapun pekerjaan kami. Berlangkau pakai kami Tuhan, menjadi Amos-Amos masa kini, sehingga banyak orang Tuhan yang terpanggil menjadi pengikut Kristus. Banyak orang menjadi bertobat, meninggalkan segala kejahatannya. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dalam hidup kami, dalam hati kami, supaya kami Engkau pakai untuk menyatakan kebenaran itu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Jauhkan dari kami Tuhan sakit penyakit, jauhkan dari kami COVID-19, bahkan jauhkan dari kami mara bahaya, bahkan kematian yang mendadak. Biarlah kami Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Jika saat ini dalam perjalanan hidup kami di hari-hari terakhir ini, begitu Tuhan, kami khawatir, takut karena pandemi COVID-19 yang dimana semakin meningkat yang terpapar. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi kami, menyertai kami. Bahkan saudara-saudara kami, keluarga kami yang jauh dari kami, bahkan yang ada di tengah-tengah keluarga kami, di rumah kami, yang saat ini terpapar. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau berikan semangat yang baru bagi mereka, supaya mereka boleh Tuhan mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkatilah pengobatan yang mereka terima, yang ada di rumah sakit saat ini, bahkan yang ada di isolasi rumah, bahkan dimanapun mereka diisolasi. Engkau turut campur Tuhan dalam setiap pengobatan mereka, dalam setiap pemulihan yang mereka terima, supaya melalui itu Tuhan, mereka benar-benar sembuh, dan mereka boleh Tuhan untuk senantiasa bersuka cita, bahkan melakukan berbagai aktivitas hidup mereka sehari-hari. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang
berduka kiranya Engkau Tuhan yang menghiburkan mereka, yang bergumul, yang menghadapi persoalan hidup, terlebih ekonomi. Berlah Tuhan yang turut campur tangan, bahkan Tuhan yang menolong. Berikan Tuhan berkat-Mu melalui orang-orang yang mengasihi kami, supaya semua jemaat-Mu boleh Tuhan dengan sukacita untuk menjalani hari-hari hidupnya, walaupun banyak hal yang mereka hadapi dalam perjalanan hidupnya. Kami mau serahkan Tuhan gereja-Mu, berlangkah Tuhan yang senantiasa yang memberkati setiap pelayanan, walaupun itu melalui Zoom meeting, walaupun itu melalui online atau lain sebagainya, yang bisa menopang seluruh jemaat-Mu. Kiranya Kau berkati Bapa. Bapa di sorga, kiranya Kau berkati Tuhan pemerintah kami, berlangkah mampukan mereka untuk memimpin bangsa ini. Berikan hikmat bagi mereka Bapa, untuk mencari jalan keluar, bagaimana supaya COVID-19 ini boleh terhempang, tidak menjadi mewabah ke tengah-tengah kehidupan, bahkan sampai ke desa-desa sekalipun. Bapa di sorga, berikan kepada kami masyarakat Indonesia yang patuh dan yang disiplin akan prokes, supaya setiap kami Tuhan boleh sehat, boleh bersukacita. Bapa di sorga, berkati Tuhan para medis, para dokter, perawat, bahkan relawan yang bertugas saat ini untuk mengobati yang terpapar COVID. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menopang mereka, Engkau Tuhan yang menguatkan mereka. Engkau berikan kesehatan bagi mereka Bapa, supaya mereka tidak terpapar, supaya mereka dimampukan untuk menyembuhkan orang yang terpapar COVID sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam penyampaian persembahan di minggu ini diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dengan jiwaku semua, bawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, puji Tuhan, ibadah minggu kita hari ini telah selesai. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap tinggal diam dalam hati kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Kalaupun kita dalam minggu ini masih beribadah di tengah-tengah rumah kita, tetaplah bersukacita. Mari kita doakan COVID-19 hilang dari tengah-tengah bumi ini, hilang dari tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita boleh kembali beribadah dengan tatap muka di gerejanya HKBP Jalan Letjen Suprapto. Untuk itu, kami semua pendeta, semua parhalado mengucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap kuat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.